Rian baru sadar ada yang salah ketika tiket di tangannya berubah sendiri. Kertas tua itu semula kosong, basah, dingin, seperti baru diangkat dari genangan. Lalu satu persatu, huruf merah muncul di permukaannya. Penumpang Rian Aditya, tujuan Wanasari, keterangan sekali jalan. Padahal Rian belum pernah membeli tiket, belum pernah menyebut nama lengkapnya, dan bus yang ia naiki seharusnya sudah berangkat 15 menit yang lalu. Dari kursi belakang, seorang anak kecil memegang balon merah berbisik tanpa menoleh. "Mas Rian, sudah ingat belum?" Rian menoleh. Semua penumpang diam, semua menatap ke depan. Seolah mereka sudah tahu bahwa bus ini tidak sedang menuju Wanasari. Bus ini sedang mencari siapa yang belum sadar bahwa perjalanannya hampir selesai. Selamat malam sahabat Om Dramalogi. Malam ini kita mengikuti Rian, seorang pemuda yang hanya ingin pulang menemui ibunya. Tapi ada perjalanan yang tidak pernah benar-benar membawa seseorang pulang. Matikan lampu kamarmu kalau berani dan dengarkan baik-baik. Karena bus malam ini mungkin pernah berhenti di dekatmu. Rian berlari menembus hujan dengan ransel berat di pundaknya. Bajunya basah, napasnya tersengal. Sepatu ketsnya berkali-kali menghantam genangan di lantai terminal yang retak. Jam di layar ponselnya menunjukkan pukul 11:43 malam. Baterainya tinggal 4%. Sinyalnya hanya satu garis. Kadang muncul, kadang hilang, seolah dunia pun ragu membiarkannya pulang. Di layar itu masih ada pesan dari adiknya Dinda. "Mas, ibu masuk rumah sakit lagi. Kalau bisa pulang malam ini, jangan nunggu besok." Pesan itu masuk 2 jam yang lalu. 2 jam yang seharusnya cukup untuk membuat Rian berangkat lebih cepat. Tapi malam itu ia tertahan di kampus, menunggu dosen pembimbing, lalu menunggu ojek yang membatalkan pesanan. Lalu terjebak hujan di pertigaan besar menuju terminal. Alasan selalu ada, tapi rasa bersalah tidak pernah peduli pada alasan. Terminal antar kota Jaya Mandiri sudah hampir kosong. Kios kopi tutup, warung mie rebus tinggal menyisakan asap tipis dari panci yang mati. Bangku plastik di ruang tunggu basah oleh air hujan yang masuk dari atap bocor. Rian menghampiri loket paling ujung, satu-satunya yang masih menyala. Di dalamnya, seorang petugas tua duduk bersandar sambil menatap televisi kecil tanpa suara. "Bus ke Wanasari," kata petugas itu datar. "Sudah berangkat, Mas?" Rian menelan ludah. "Baru berangkat, Pak. Bisa dikejar." "Sudah 15 menit, itu pun bus terakhir. Besok pagi baru ada lagi." Kata besok pagi menusuk dada Rian lebih dalam daripada dinginnya hujan. Ia membayangkan ibunya terbaring di ranjang rumah sakit. Wajah pucat, selang impus di tangan, dan mata yang mungkin masih menunggu pintu kamar terbuka. Selama semester terakhir, Rian memang jarang pulang. Ia sering mengabaikan telepon ibunya, menjawab pesan seperlunya, dan selalu berkata, "Nanti Bu, Rian lagi sibuk." Malam itu, kata nanti terdengar seperti kutukan. Ponselnya bergetar, satu pesan baru dari Dinda masuk dengan susah payah. "Mas, dokter bilang ibu terus memanggil nama Mas." Rian memejamkan mata. Hujan memukul atap terminal semakin deras. Ia berdiri beberapa detik di depan loket, tidak tahu harus marah pada siapa. Pada petugas,
pada hujan, atau pada dirinya sendiri. Lalu dari jalur paling ujung terminal, terdengar klakson pendek. Rian menoleh. Di jalur yang lampunya berkedip-kedip, sebuah bus tua berhenti dengan mesin menyala. Catnya hijau kusam, kacanya gelap, wipernya bergerak lambat, meski hujan hampir tidak menyentuh kaca depan. Di atas kaca depan, papan tujuan menyala redup. Wanasari. Rian yakin petugas baru saja mengatakan bus terakhir sudah berangkat. Tapi papan itu jelas, Wanasari, kampung halamannya, tempat ibunya menunggu. Seorang perempuan berseragam kondektur berdiri di anak tangga. Wajahnya pucat, tetapi senyumnya rapi dan tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang bekerja di tengah hujan. Hampir tengah malam, di terminal yang sepi. "Naik, Mas." Rian mendekat sambil menutupi kepala dengan tas. "Ini ke Wanasari." "Ya, Mas, masih. Tadi katanya bus terakhir sudah jalan." Perempuan itu tersenyum sedikit lebar. Kadang yang terakhir belum tentu terlihat oleh semua orang. Kalimat itu aneh, tapi Rian sedang tidak punya ruang untuk curiga. Ia hanya punya rasa takut akan terlambat. Dan rasa takut, jika cukup kuat, bisa membuat seseorang mengabaikan tanda bahaya paling jelas di depan matanya. "Mas mau pulang kan?" tanya kondektur itu. Rian menatap papan tujuan sekali lagi. Wanasari. Ia mengangguk. "Ya, saya harus pulang." Perempuan itu memiringkan kepala. "Kalau memang harus, silakan naik." Begitu kaki Rian menginjak lantai bus, suara hujan di luar mendadak mengecil. Bukan sekedar tertahan pintu, bukan sekedar terendam kaca. Suara itu seperti ditarik menjauh, seolah terminal, hujan, dan dunia di belakangnya ditutup oleh tirai tebal. Udara di dalam bus dingin, bukan dingin AC, melainkan dingin yang lembab seperti ruang yang terlalu lama tidak dibuka. Lampu kabin menyala redup, kuning pucat, beberapa berkedip pelan. Kursi-kursinya berwarna coklat tua, kulitnya pecah-pecah, busanya menyembul di beberapa bagian. Di atas kaca depan tergantung tasbih kecil, boneka lusuh, dan seutas tali merah yang bergerak pelan meski tidak ada angin. Rian melangkah ke lorong. Ia baru sadar bus itu tidak kosong. Ada sekitar 10 penumpang duduk berjauhan. Seorang bapak berjas abu-abu di kursi depan menatap jam tangan yang sepertinya sudah mati. Seorang ibu tua memeluk tas kain di dadanya. Bibirnya bergerak seperti sedang berdoa tanpa suara. Sepasang remaja duduk berdampingan. Kepala mereka bersandar ke kaca. Wajah mereka pucat diterangi lampu jalan yang lewat sesekali. Di kursi belakang, seorang pria berjaket hitam menunduk. Kedua tangannya menggenggam erat sebuah helm yang retak. Tidak ada yang menoleh ketika Rian masuk. Tidak ada yang bertanya. Tidak ada yang bahkan tampak bernapas dengan normal. Kondektur menunjuk kursi nomor 7 di sisi kiri. "Duduk di situ, Mas Rian." Rian berhenti. "Mbak tahu nama saya?" Perempuan itu memandangnya sebentar, lalu menunjuk ponsel di tangan Rian. "Tadi kelihatan di layar." Rian menunduk. Layarnya mati, baterainya habis, tak ada nama yang terlihat. Ia ingin bertanya lagi, tapi tubuhnya terlalu lelah. Ia duduk di kursi nomor 7. Sandaran kursinya terasa basah, padahal tidak ada noda air. Rian meraba punggung jaketnya, lalu menarik napas panjang. Bus itu melaju meninggalkan terminal tanpa aba-aba. Tidak ada kondektur berteriak tujuan. Tidak ada supir menunggu penumpang tambahan. Tidak ada suara ban menghantam jalan berlubang seperti bus kota biasanya. Perjalanan dimulai dengan sangat halus, terlalu halus.
seperti bus itu tidak benar-benar menyentuh aspal. Rian menempelkan dahi ke kaca. Terminal cepat sekali menghilang. Lampu-lampunya berubah menjadi bintik kuning, lalu tenggelam dalam hujan, lalu tidak ada sama sekali. Hanya jalan kosong, pohon-pohon hitam, dan garis putih di tengah aspal yang berlari ke belakang. Dari kaca depan, ia melihat sopir bus. Pria tua dengan bahu kurus, memakai topi hitam dan jaket coklat lusuh. Kedua tangannya memegang kemudi dengan tenang. Ia tidak pernah menoleh. Di dekat kursi sopir tergantung papan nama kecil, Sarto. Nama yang sederhana, tapi entah kenapa saat Rian membaca nama itu, tengkuknya meremang. Seolah ia pernah mendengarnya di suatu tempat, bukan dari percakapan, melainkan dari mimpi buruk yang ia lupa ingat. Kondektur berjalan mendekat, sepatunya tidak menimbulkan suara di lantai bus. Di tangannya ada buku tiket tua dan pelubang karcis berwarna perak kusam. "Tiketnya, Mas?" Rian membuka dompet. "Berapa?" Perempuan itu tersenyum. "Untuk Mas sudah ada yang bayar." "Dibayar siapa?" tanya Rian penasaran. Kondektur merobek selembar tiket, melubanginya sekali, lalu menyerahkannya kepada Rian. Kertas tiket itu terasa dingin, dingin sekali, seperti baru dikeluarkan dari lemari es. Di atasnya tertulis dengan tinta merah yang mulai pudar. Penumpang Rian Aditya, tujuan Wanasari, keterangan sekali jalan. Rian memandang tiket itu cukup lama. Ia tidak pernah memberi nama lengkapnya kepada siapapun di bus. "Mbak, ini maksudnya apa?" Kondektur hanya berkata pelan, "Disimpan baik-baik, Mas. Jangan sampai hilang sebelum ingat." "Sebelum ingat apa?" tanya Rian dengan penuh kebingungan. Tapi konduktor itu sudah berjalan ke kursi lain, menagih tiket dari penumpang yang tidak pernah mengeluarkan uang. 15 menit pertama, Rian masih mencoba berpikir logis. Mungkin bus ini memang bus tambahan. Mungkin kondektur melihat namanya dari tiket daring. Mungkin petugas loket salah informasi. Mungkin ia hanya lelah, panik, dan terlalu banyak memikirkan hal buruk. Tapi logikanya punya batas. Dan malam itu, batas itu mulai retak. Seharusnya, setelah keluar terminal, bus akan masuk jalan besar menuju tol. Ada deretan ruko, pom bensin, minimarket 24 jam, lalu lampu merah panjang sebelum gerbang tol. Rian hafal rute itu. Tapi bus ini tidak melewati semua itu. Tidak ada ruko, tidak ada pom bensin, tidak ada lampu merah. Hanya jalan lurus yang terlalu gelap, diapit pepohonan tinggi yang batangnya seperti tiang-tiang hitam. Kabut tipis menggantung rendah di atas aspal. Rian menoleh ke penumpang di seberang lorong. Bapak berjas abu-abu masih menatap jam tangannya. Jarumnya berhenti di angka 12. Tapi bapak itu terus menunggu seolah waktu sebentar lagi akan berjalan kembali. "Pak, ini lewat mana?" tanya Rian kepada bapak yang duduk di sebelahnya. Bapak itu tidak menjawab. "Pak, maaf, ini bus ke Wanasari kan?" Perlahan bapak itu menoleh. Gerakannya kaku, seperti lehernya lupa cara berputar. Matanya cekung, bibirnya pucat. Ia menatap Rian, lalu jam tangannya, lalu Rian lagi. "Saya juga dulu tanya begitu," ucapnya beberapa menit kemudian. "Dulu," gumam Rian, seakan tidak percaya. Bapak itu tersenyum tipis, bukannya senyum ramah. Senyum orang yang sudah tahu akhir sebuah lelucon.
tapi tidak tega menceritakannya. Nanti juga Mas tahu, biasanya sebelum tikungan ketiga atau setelah rest area, tergantung kuat tidaknya seseorang menolak, jelasnya lebih lanjut. Rian menarik tubuhnya menjauh. Lalu ia mendengar tawa anak kecil, pendek, pelan, datang dari barisan kursi belakang. Di lorong, sekitar 3 meter dari kursinya, berdiri seorang anak laki-laki berusia mungkin 7 atau 10 tahun. Ia memakai kaos merah kebesaran, celana pendek, dan sandal jepit kuning. Tangan kirinya memegang seutas tali balon merah. Balon itu melayang menyentuh langit-langit bus. Rian yakin, tadi saat ia naik, tidak ada anak kecil itu. "Mas?" panggilnya. Rian diam. "Mas sudah ingat belum?" tanyanya kemudian. "Ingat apa?" jawab Rian. Anak itu memiringkan kepala. Balon merahnya bergoyang pelan. "Kalau belum ingat, nanti Mas tidak bisa turun di tempat yang benar." "Kamu dari mana?" tanya Rian dengan penasaran. Anak itu tersenyum, gigi depannya tanggal 1. Senyum itu seharusnya lucu, tapi entah kenapa membuat dada Rian sesak. Dari tempat yang ramai, banyak orang nangis, ada suara sirine, ada lampu merah biru. Jelasnya yang membuat kening Rian berkerut. Sebelum Rian sempat bertanya lagi, lampu kabin berkedip. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Saat lampu menyala stabil, anak itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya bayangan balon merah di kaca jendela. Namun ketika Rian menoleh keluar, tidak ada apa-apa selain gelap. Untuk pertama kalinya malam itu, para penumpang seperti bergerak serempak. Tidak banyak, hanya kepala mereka sedikit menunduk, seolah mendengar sesuatu yang tidak terdengar oleh Rian. Lalu dari pengeras suara bus yang berkarat di atas kepala, muncul suara radio yang seperti rusak. Suara Pak Sarto terdengar datar. "Penumpang dimohon tetap duduk. Jangan membuka jendela. Jangan mengetuk pintu sopir. Jangan melihat ke belakang terlalu lama." Begitulah suara Pak Sarto sopir terdengar cukup jelas di telinga Rian. Suara itu membuat pikiran Rian semakin bingung. Karena aturan itu bukan aturan bus biasa. Meski ia tahu, itu terdengar seperti peringatan di tempat yang tidak ingin seseorang selamat keluar. Rian mulai merasa udara di dalam bus semakin berat. Setiap tarikan napas membawa aroma tanah basah, obat antiseptik, dan bunga melati yang terlalu manis. Aroma yang sering ia cium di rumah duka, di rumah sakit, dan di makam setelah hujan. Ia menggenggam tiket di tangannya. Kertasnya masih dingin. Tulisan merah itu seperti baru saja ditulis dengan sesuatu yang bukan tinta. Rian berdiri. Beberapa penumpang langsung menoleh. Bukan dengan rasa ingin tahu, tetapi dengan rasa takut. Seolah mereka tahu berdiri di bus itu adalah sebuah kesalahan. Kondektur di depan juga menatapnya. "Ada apa, Mas Rian?" tanyanya. "Saya mau tanya sopir, ini lewat mana?" tanya Rian kemudian. Kondektur itu mengangkat tangan, menghalangi lorong. "Pak Sarto tidak suka diganggu saat jalan," jawabnya. "Saya penumpang, saya berhak tahu saya dibawa kemana," jelas Rian kemudian. Kalimat itu membuat beberapa penumpang menunduk lebih dalam. Ibu tua yang memeluk tas kain berbisik tanpa melihat Rian. "Jangan pakai kata dibawa, Nak. Nanti dia dengar," ucapnya lirih. "Siapa?" tanya Rian.
Ibu tua itu memejamkan mata. Yang punya jalan. Rian merasakan amarahnya naik. Mungkin karena takut, mungkin karena lelah. Ia berjalan ke depan. Kondektur tetap berdiri di lorong. Namun saat Rian semakin dekat, ia melihat sesuatu pada seragam perempuan itu. Di dada kirinya ada papan nama. Lilis. Di bawahnya ada tulisan kecil. Kondektur jalur pulang. Jalur pulang itu apa? Tanya Rian. Mbak Lilis menatapnya dengan ekspresi hampir iba. Jalur untuk mereka yang belum selesai. Saya belum selesai apa? Saya cuma mau pulang lihat ibu saya. Mbak Lilis tidak segera menjawab. Ia menatap tiket di tangan Ria. Semua penumpang di bus ini awalnya bilang begitu, Mas. Mau pulang. Mau menemui keluarga. Mau memperbaiki sesuatu. Mau minta maaf. Maksudnya Mbak apa? Tanya Rian lebih keras. Maksud saya jangan terlalu keras menolak. Menolak hanya membuat jalan terasa lebih panjang. Mendengar hal itu, Rian tertawa kecil, tapi suaranya pecah. Saya turun di depan sekarang, ujarnya. Mbak Lilis menggeleng pelan. Tidak ada depan, Mas. Apa? Tanya Rian. Di jalur ini perberhentiannya hanya muncul kalau penumpangnya sudah ingat. Rian menatap kaca depan. Pak Sarto tetap menyetir. Di luar, jalan lurus mulai berubah. Kabut menebal, lampu bus menembusnya seperti dua mata kuning raksasa. Di kejauhan, Rian melihat papan jalan, rest area kilometer 0 sampai 3 km. Rian tahu tidak ada rest area kilometer 0 di jalur menuju Wanasari. Tidak pernah ada. Tetapi beberapa penumpang mulai gelisah saat papan itu lewat. Bapak berjas merapikan jasnya. Ibu tua memeluk tas kain lebih erat. Pria berjaket hitam mencium helm pecah di tangannya. Mbak Lilis kembali ke tengah bus. Ia berdiri di lorong, memegang pegangan besi, lalu berkata dengan suara yang dapat didengar semua orang. Bagi yang sudah melihat namanya, siapkan diri. Bagi yang belum, jangan melihat cermin toilet terlalu lama. Rian hampir bertanya toilet apa, sebab sejak duduk, ia tidak melihat toilet di bus itu. Tapi saat ia menoleh ke belakang, di ujung lorong, tepat di samping kursi paling belakang, ini ada pintu kecil berwarna putih kusam. Di atasnya tertulis, toilet. Padahal sejak tadi pintu itu tidak ada. Dari arah pintu itu, anak yang memegang balon merah mengintip. Ia mengangkat telunjuk ke bibir. Shh, jangan ingat terlalu cepat, Mas. Nanti sakit. Rian terperangah. Bus berhenti di sebuah rest area yang tidak mungkin ada. Dari luar tempat itu terlihat terlalu terang. Lampu neon berjajar di atas kios makanan. Ada minimarket, toilet umum, musola kecil, dan deretan meja plastik basah oleh kabut. Namun tidak ada kendaraan lain. Tidak ada truk, tidak ada mobil pribadi, tidak ada petugas parkir. Hanya bus tua itu berhenti di tengah halaman luas yang permukaannya memantulkan cahaya putih seperti lantai rumah sakit. Mbak Lilis berdiri di tangga. Istirahat 10 menit, jangan keluar dari area lampu, jangan bicara dengan orang yang memanggil dari gelap. Jangan makan kalau tidak tahu siapa yang membayar. Jelasnya kemudian. Tidak ada yang tertawa, tidak ada yang menganggap aturan itu aneh. Satu persatu penumpang turun dengan wajah kosong. Rian tetap duduk beberapa detik. Ia ingin tidak turun, tapi perutnya mual.
kepalanya berat dan ia butuh udara segar. Akhirnya, ia ikut tuh. Udara di luar bus lebih dingin daripada di dalam. Kabut menggantung setinggi lutut. Setiap lampu neon mengeluarkan dengung panjang. Di kejauhan, gelap mengelilingi rest area seperti tembok. Tidak ada jalan masuk, tidak ada jalan keluar. Hanya jalan tempat bus datang tadi, yang sekarang sudah tertutup kabut. Rian berjalan di depan minimarket. Pintu kacanya terbuka otomatis saat ia mendekat. Di dalam, rak-rak tersusun rapi. Minuman dingin berembun. Roti, mie instan, kopi saset, permen, semuanya tampak normal. Terlalu normal. Di balik kasir tidak ada penjaga. Namun mesin kasir menyala. Layarnya berkedip menampilkan angka 0 berulang-ulang. Rian mengambil satu botol air mineral, lalu mendekati kasir. "Ada orang?" tanyanya. Tidak ada jawaban. Hanya dari radio kecil di sudut ruangan, terdengar suara penyiar berita yang terputus-putus suaranya. "Kecelakaan, Jalan Lingkar Utara, satu korban, mahasiswa, diduga hendak menuju terminal." Rian mematung. Ia menatap radio itu. Suaranya tertutup statis, lalu muncul lagi. "Identitas korban masih..." Radio itu padam. Lampu minimarket berkedip. Rian meletakkan botol air, lalu mundur perlahan. Di kaca pintu minimarket, ia melihat pantulan dirinya. Wajah basah, mata lelah, ransel di bahu. Tapi di belakang pantulannya berdiri seseorang. Anak kecil dengan balon merah. Mas Rian lari kencang sekali tadi. Rian berbalik. Tidak ada siapa-siapa. Ia menoleh lagi ke kaca. Anak itu masih ada di pantulan. "Tadi kapan?" tanya Rian, suaranya bergetar. "Sebelum bunyi keras, sebelum orang-orang turun, sebelum darah Mas kena hujan." Rian mundur sampai punggungnya menabrak rak camilan. Beberapa bungkus jatuh ke lantai. Suara jatuhnya terdengar terlalu keras di ruangan kosong. Ia berlari keluar minimarket. Di halaman rest area, beberapa penumpang berdiri berjauhan. Tidak ada yang makan. Tidak ada yang benar-benar beristirahat. Mereka seperti sedang menunggu giliran untuk dipanggil. Bapak berjas abu-abu berdiri di bawah lampu, memandang jam tangannya. Rian mendekatinya. "Pak, tadi radio bilang ada kecelakaan, Jalan Lingkar Utara. Bapak dengar?" Bapak itu tidak menjawab pertanyaannya. Ia hanya menunjukkan jam tangan yang mati. "Saya meninggal pukul 12 kurang 7 menit. Serangan jantung di mobil dinas. Sopir saya panik. Saya masih ingat suara klakson di belakang." Rian mundur satu langkah. "Bapak ngomong apa?" Bapak itu tersenyum. "Di rest area pertama, biasanya kita mulai ingat sedikit. Di rest area kedua, kita ingat semuanya. Tapi tidak semua orang sampai ke rest area kedua. Ada yang memilih turun lebih cepat. Ada yang dipanggil, ada yang menolak sampai kursinya kosong sendiri." "Saya belum mati!" teriak Rian. Bapak itu menatap Rian lama. "Kalau begitu, buktikan. Telepon orang yang menunggumu." Rian spontan mengambil ponsel dari saku. Aneh, ponselnya menyala. Baterainya menunjukkan 1%. Tidak ada sinyal, tapi layar panggilan terbuka sendiri. Di sana ada satu kontak paling atas. Ibu. Jari Rian gemetar, ia menekan tombol panggil. Telepon berderi 1 kali, 2 kali, 3 kali. Lalu tersambung. "Rian!"
Panggil suara dari seberang. Tubuh Rian kaku. Beberapa saat kemudian dia bicara. Bu, ibu di mana? Rian lagi jalan pulang. Bu, Rian naik bus. Rian sebentar lagi sampai. Suara ibunya terdengar jauh, bercampur statis. Jangan naik yang itu, nak. Rian tidak bernapas. Ibu tahu Rian naik apa? Turun sebelum dia lewat jembatan. Jangan ikut sampai ujung. Dengar ibu, bangun Rian. Bangun bu, Rian sadar. Rian di rest area. Rian mau pulang. Kamu belum sampai terminal, nak. Kamu belum naik bus biasa. Kamu harus bangun. Layar ponsel mati. 1% berubah menjadi kosong. Di halaman rest area, klakson bus berbunyi pendek. Mbak Lilis berdiri di pintu bus. Waktunya berangkat, teriaknya. Rian menatap bus tua itu. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihatnya sebagai kendaraan pulang. Ia melihatnya seperti mulut gelap yang terbuka, menunggu setiap penumpang masuk kembali. Setelah meninggalkan rest area kilometer 0, tidak ada lagi yang terasa normal. Kursi kosong di depan Rian kini ditempati seseorang yang tadi tidak ada. Seorang perempuan muda berbaju pengantin putih, duduk dengan tegak, kerudung basah menutupi sebagian wajahnya. Di pangkuannya ada buket bunga yang layu, meneteskan air keruh ke lantai bus. Rian berusaha tidak menatapnya, namun perempuan itu bicara tanpa menoleh. Dia bilang akan menjemput saya. Saya berdandan dari pagi. Saya tunggu di depan rumah. Mobilnya datang terlalu cepat di tikungan. Setelah itu, semua orang menangis. Rian merapat ke jendela. Bukan karena ingin melihat keluar, tapi karena lorong bus itu terasa terlalu penuh oleh cerita-cerita yang belum selesai. Di luar, jalan mulai menanjak. Kabut menempel di kaca. Beberapa kali, Rian melihat bayangan orang berdiri di pinggir jalan. Mereka tidak melambaikan tangan. Mereka hanya menatap bus lewat, seperti mengenali siapa saja yang ada di dalamnya. Rian menutup telinga karena terdengar suara yang memanggilnya. Tapi suara itu tidak datang dari luar. Suara itu muncul seperti dari dalam kepalanya sendiri. Rian, jangan tinggalkan ibu. Rian, pulang. Ia memejamkan mata. Mendadak sebuah ingatan muncul. Bukan utuh, hanya potongan. Lampu jalan yang basah, suara motor melaju kencang, ponsel bergetar di holder. Pesan Dinda hujan menampar kaca helm. Seseorang berteriak, rem yang mendecit, lalu cahaya putih. Rian membuka mata dengan napas tersengal. Tangannya meraba dada, tidak ada luka, tidak ada darah. Tapi di bawah kuku jarinya, entah sejak kapan ada tanah hitam yang lempeng. Mbak Lilis duduk di kursi seberang lorong. Kali ini wajahnya tidak lagi tersenyum. Mas mulai ingat, tanyanya. Saya kecelakaan. Belum tentu, ada yang hanya mampir, ada yang sudah, ada yang masih bisa ditarik oleh orang-orang yang mendoakan dan mencintaimu. Saya masih hidup. Mbak Lilis menatap bagian depan bus. Pertanyaan yang lebih penting itu bukan itu, Mas. Pertanyaannya, bagian mana dari Mas yang paling kuat? Yang ingin pulang ke ibu? Atau yang sudah terlalu lelah untuk kembali? Tentu saja perkataan Lilis itu membuat Rian terdiam sesaat. Dia tidak sama sekali memahami semuanya. Tapi ia memahami satu hal. Suara ibunya di telepon tadi bukanlah sebuah halusinasi biasa.
Ibunya menyuruhnya bangun. Itu berarti ada tempat lain di luar bus ini di mana tubuh Rian mungkin sedang terbaring. Rumah sakit, ambulan, atau jalan basah tempat ia terjatuh. Ia menatap tiket di tangannya. Tulisan merah di bagian bawah yang semula tidak ada, kini muncul perlahan. Pemberhentian berikutnya, jembatan lingkar. Status menunggu pengakuan. Pengakuan apa? Tanya Rian sesaat melihat tiket tersebut. Balilis menjawab dengan suara rendah. Biasanya, yang paling sulit diakui bukan bagaimana kita mati, tapi bagaimana kita hidup sebelum itu. Kalimat itu memukul Rian lebih keras daripada semua keanehan di bus. Sebab ia tahu apa yang ia hindari. Selama berbulan-bulan, ibunya menelpon, bertanya makan apa, sehat atau tidak, kapan pulang. Rian sering menjawab pendek, kadang tidak menjawab sama sekali. Saat ibunya mengirim foto hasil kontrol, ia hanya membalas, "Semoga cepat sembuh, Bu. Rian lagi banyak tugas." Ia mencintai ibunya, tentu saja. Tapi cinta yang tidak pernah punya waktu sering terdengar sama seperti tidak peduli. Anak balon merah muncul lagi di kursi belakang. Kali ini ia duduk sambil menatap Rian. Balonnya tidak lagi menyentuh langit-langit. Balon itu mengambang tepat di atas kepalanya, merah seperti setetes darah besar. "Mas, nanti kalau jembatan muncul, jangan lihat bawah." "Kenapa?" tanya Rian penasaran. "Karena di bawah jembatan, semua orang melihat apa yang tidak sempat mereka ucapkan." Penjelasan itu membuat kening Rian berkerut. Bus melaju semakin cepat. Di depan, melalui kaca depan, Rian melihat lampu-lampu kecil berderet melengkung. Sebuah jembatan panjang muncul dari kabut. Tidak ada di peta, tidak ada di ingatannya, tetapi tubuhnya bereaksi seolah mengenalnya. Pak Sarto berbicara dari pengeras suara. "Penumpang yang belum siap dimohon memejamkan mata. Penumpang yang ingin pulang dimohon mengingat alasan pulangnya." Rian menutup mata, tapi justru saat ia menutup mata, ingatan itu menjadi lebih jelas. Ia melihat dirinya sendiri beberapa jam sebelumnya, bukan di terminal, bukan di bus, tapi di jalan lingkar utara. Rian duduk di atas motor sewaan. Jas hujan tipis berkibar di belakangnya. Hujan turun deras. Lampu kendaraan pecah menjadi garis-garis panjang di kaca helm. Ponsel ditempel di holder motor, menunjukkan peta menuju terminal. Di layar bagian atas, pesan Dinda muncul lagi dan lagi. "Mas, ibu mau masuk rumah sakit lagi. Mas, tolong angkat. Mas, ibu terus memanggil nama Mas." Rian memacu motor lebih cepat, terlalu cepat untuk jalan licin, terlalu cepat untuk malam yang penuh dengan truk. Ia tahu itu berbahaya, tapi dalam kepalanya hanya ada satu kalimat, "Jangan terlambat." Di depan, lampu merah baru saja berubah kuning. Rian menghitung jarak, mungkin masih bisa, mungkin sempat. Mungkin kalau ia melambat, ia akan kehilangan bus terakhir. Maka ia menarik gas. Dari kanan, sebuah bus kota melaju keluar dari tikungan. Lampunya menyilaukan, klaksonnya menghantam udara. Rian mengerem, ban belakang tergelincir, dunia miring, aspal mendekat dengan cepat. Ada suara benturan, sangat keras, lalu tubuhnya terpental, helm menghantam pembatas jalan, ponsel terlempar ke genangan. Pesan Dinda masih menyala di layar retak.
Orang-orang berteriak, seseorang memanggil ambulans, seseorang berkata, "Masih ada napas." Seseorang lain berkata, "Jangan digerakkan." Di tengah kekacauan itu, Rian melihat sebuah bus tua berhenti di sisi jalan. Bus hijau kusam, pintunya terbuka. Mbak Lilis berdiri di tangga. "Naik, Mas." Rian membuka mata di dalam bus. Ia menjerit, "Berhenti, saya belum mati, berhenti sekarang." Para penumpang menoleh, kali ini bukan dengan takut, tapi dengan kasihan. Pria berjaket hitam yang memegang helm pecah mengangkat wajahnya. "Aku juga bilang begitu, 27 kali, sampai suara istriku hilang dari kepala," jelasnya. "Saya masih ada napas, saya dengar orang bilang begitu, saya masih bisa bangun." Mbak Lilis berdiri di sampingnya. "Kalau masih ada yang memanggil dari sana, Mas punya kesempatan. Tapi kesempatan tidak sama dengan jalan mudah." "Caranya?" tanya Rian. Mbak Lilis menatap tiket Rian. "Turun sebelum jembatan selesai." Rian memandang keluar, bus sudah berada di tengah jembatan. Di bawahnya tidak ada sungai, tidak ada jalan, tidak ada tanah. Hanya gelap yang bergerak seperti air hitam. Dari dalam gelap itu muncul suara-suara. Bukan satu, banyak. "Maaf, tunggu aku. Aku belum sempat pulang. Jangan pergi." Rian memegang sandaran kursi agar tidak terjatuh. Di antara suara-suara itu, ia mendengar suara ibunya. "Rian, bangun, Nak. Ibu di sini." Air mata Rian jatuh. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia tidak menahan diri. Ia menangis bukan karena takut mati. Ia menangis karena sadar betapa banyak kata sederhana yang tidak pernah ia ucapkan saat ia masih punya waktu. "Maaf, Bu. Terima kasih, Bu. Rian sayang Ibu." 3 kalimat yang terlalu mudah untuk ditunda dan terlalu berat ketika kesempatan hampir habis. Rian berdiri, bus terguncang keras. Mbak Lilis menangkap lengannya. "Kalau Mas turun sekarang, Mas akan merasakan semuanya. Sakitnya benturan, dinginnya aspal, sesaknya dada, suara orang-orang yang menahan tubuh Mas. Mas harus melewati itu untuk kembali," jelas Lilis dengan tatapan tajam. "Kalau saya tidak turun?" tanya Rian lebih lanjut. Mbak Lilis menatap kursi kosong di belakang. "Mas akan sampai Wanasari. Mungkin bertemu ibumu, tapi bukan di dunia yang sama lagi." Itu godaan yang mengerikan, bukan karena menakutkan, tetapi karena terdengar indah. Sampai Wanasari, melihat ibu, meminta maaf, memeluknya tanpa rasa sakit, tidur tanpa takut kehilangan. Tapi suara ibunya dari bawah jembatan masih memanggil. Bukan memanggil agar Rian datang, melainkan agar Rian kembali. Rian menggenggam tiketnya. "Saya mau turun." Mbak Lilis mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, senyumnya tampak benar-benar sedih. "Kalau begitu, jangan lihat siapapun yang memanggil dari kursi belakang. Jangan jawab kalau ada yang menawarkan tempat duduk. Dan apapun yang terjadi, jangan lepaskan tiket itu sebelum pintu terbuka." Mendengar penjelasan Mbak Lilis, Rian mulai berjalan ke pintu depan. Lorong bus terasa lebih panjang dari sebelumnya. Kursi-kursi yang tadi hanya beberapa baris kini seperti bertambah tanpa akhir.
Setiap langkah membuat lampu di atas kepalanya berkedip. Setiap kedip memperlihatkan wajah penumpang yang berbeda. Bapak berjas, ibu tua, pengantin basah, pria dengan helm pecah, remaja pucat di kaca, anak balon merah, dan wajah-wajah lain yang tidak pernah ia lihat saat naik. Mereka semua menatapnya, beberapa dengan iri, beberapa dengan harap, beberapa dengan senyum yang terlalu lebar. "Jangan turun, Mas. Di luar sakit. Duduk saja. Nanti lupa kok. Lupa itu enak. Mas, kalau turun, balonku siapa yang pegang?" Rian tidak menjawab. Ia mengingat pesan Mbak Lilis. Jangan jawab. Jangan menoleh terlalu lama. Jangan lepaskan tiket. Tapi semakin ia mendekati pintu, suara-suara itu berubah. Mereka meniru suara orang yang ia kenal. Dinda, teman kampus, dosen pembimbing. Lalu yang paling menyakitkan, suara ibunya. "Rian, ibu capek. Di sini saja, kita pulang sama-sama." Langkah Rian berhenti. Ia tahu itu bukan suara ibunya, tapi rindu sering membuat kebohongan terdengar seperti doa. Ia hampir menoleh, hampir. Lalu dari depan, Pak Sarto berbicara tanpa menoleh. "Yang asli menyuruhmu bangun, yang palsu menyuruhmu berhenti. Pilih yang mana, Nak?" Rian menggigit bibir sampai terasa asin. Ia melangkah lagi. Pintu depan tinggal beberapa langkah. Di luar kaca, ujung jembatan semakin dekat. Jika bus mencapai ujung, mungkin kesempatan itu hilang. Mbak Lilis berdiri di samping pintu. Tangannya memegang tuas pembuka. "Tunjukkan tiketnya." Rian mengangkat tiket. Saat itu, angin gelap dari belakang menyambar. Tiket di tangannya hampir terlepas. Anak balon merah berlari dari lorong belakang. "Mas, jangan pergi. Kalau Mas pergi, aku sendirian lagi." Rian menatap anak itu. Untuk sesaat ia melihat tubuh kecil terbaring di aspal basah. Sebuah sepeda mini rusak. Balon merah terlepas ke langit. Orang-orang berkerumun. Seorang ibu menjerit. Anak itu bukan monster. Ia hanya penumpang lain yang belum rela. Sama seperti mereka semua, sama seperti Rian. "Kamu juga harus pulang," kata Rian pelan. Tapi bukan dengan menahan orang lain. Anak itu berhenti. Air matanya jatuh, tapi tidak menyentuh lantai. Ia menatap balon merahnya, lalu menatap Rian. "Kalau Mas bangun, bilang sama ibuku. Aku sudah tidak takut gelap." Sebelum Rian menjawab, lampu bus mati total. Dalam gelap, hanya tiket di tangan Rian yang menyala merah. Mbak Lilis menarik tuas. Angin menghantam wajah Rian. Di luar pintu tidak ada jalan, tidak ada trotoar, tidak ada tanah. Hanya jurang gelap di bawah jembatan, dan di dalam gelap itu, potongan-potongan ingatan berputar seperti pecahan kaca. Hujan, motor, rem, benturan, suara sirine. Wajah ibunya, Dinda menangis di lorong rumah sakit. Dokter berteriak, "Tekanan turun." Rian mundur setengah langkah. "Saya tidak bisa." Mbak Lilis tidak memaksanya, ia hanya berkata pelan, "Kalau bisa, semua orang turun." Kalimat itu membuat Rian paham. Keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah tetap melompat saat ketakutan sudah memberi semua alasan untuk diam. Rian menempelkan tiket ke dadanya, lalu memejamkan mata. Dalam kepalanya, ia memanggil satu orang. "Bu, tunggu Rian." Rian belum sempat bilang maaf. Kemudian Rian melompat. Rasa sakit datang seperti gelombang.
Pertama di kepala, lalu di dada, lalu kaki, lalu seluruh tubuhnya. Rian ingin berteriak, tapi tenggorokannya seperti penuh air. Ia mendengar suara orang-orang dari jauh. Pasien respon, "Mas Rian, mas, bangun mas." Kelopak matanya berat, namun di antara cahaya putih dan bayang orang-orang, ia melihat wajah ibunya. Pucat, lemah, duduk di kursi roda di samping ranjangnya. Dengan selimut menutupi kaki, matanya penuh air, tangan kurusnya menggenggam tangan Rian. Rian tidak tahu bagaimana ibunya bisa ada di sana. Mungkin Dinda membawanya. Mungkin ibunya memaksa. Mungkin doa seorang ibu memang tahu jalan yang tidak diketahui peta manapun. Rian, bibir Rian bergerak, suaranya hampir tidak keluar. "Maafkan Rian, Bu." Ibunya menangis, bukan tangis marah, bukan tangis kecewa. Tangis seseorang yang akhirnya mendengarkan anaknya pulang dari tempat yang hampir tidak bisa dicapai. "Ibu sudah maafin dari dulu, Nak." Rian menangis tanpa suara. Di tangannya masih menggenggam sesuatu. Perawat mencoba membuka jari-jarinya untuk memasang alat. Namun benda itu jatuh ke atas selimut. Selembar kertas kecil, basah, dingin, dengan tulisan merah pudar. Penumpang Rian Aditya, tujuan kembali, status diberi waktu. Tidak ada yang mengerti dari mana tiket itu berasal. Dinda mengira itu karcis parkir yang basah. Perawat membuangnya ke tempat sampah medis. Rian ingin mencegah, tapi tubuhnya terlalu lemah. Namun sebelum kertas itu jatuh sepenuhnya ke dalam sampah, Rian melihat tulisan paling bawah berubah. Sangat cepat, hampir seperti bayangan. Sampai bertemu di perjalanan terakhir. 3 hari kemudian Rian sadar penuh. Ia selamat. Meski dokter bilang peluangnya sangat tipis, ibunya juga membaik perlahan, tidak sembuh sepenuhnya, tetapi cukup kuat untuk memarahinya karena lupa makan bubur di rumah sakit. Rian tidak pernah menceritakan seluruh kejadian itu kepada siapapun. Siapa yang akan percaya bahwa di antara benturan dan sadar, ia naik bus malam yang menagih pengakuan dari setiap penumpang. Tapi sejak malam itu, setiap kali hujan turun setelah pukul 11, Rian selalu menutup jendela. Ia tidak mau mendengar suara klakson dari kejauhan. Ia tidak mau melihat ke jalan saat lampu kamar dipadamkan. Karena kadang di antara deru hujan, ia mendengar suara mesin bus tua melintas pelan. Dan jika ia cukup sial untuk menoleh, di kaca jendela yang basah, ia akan melihat pantulan seorang anak kecil memegang balon merah. "Mas Rian, aku masih menunggu." Lalu dari jalan kosong di depan rumah sakit, terdengar klakson pendek. Sahabat channel Om Dramalogi, kalau malam ini kamu sedang dalam perjalanan, duduk di kendaraan umum, dan semua penumpang di sekitarmu tiba-tiba terlalu diam, jangan buru-buru tidur. Perhatikan papan tujuannya, perhatikan wajah kondekturnya, dan yang paling penting, pastikan tiket yang kamu pegang tidak bertuliskan "sekali jalan". Kalau cerita ini membuat kamu ikut merasa duduk di kursi nomor 7 bersama Rian, bantu channel Om Dramalogi tetap menyalakan lampu di lorong cerita horor ini. Tekan tombol like, tulis komentar, "Saya masih ingin pulang." Dan ceritakan apakah kamu pernah mengalami perjalanan malam yang terasa aneh. Jangan lupa subscribe, karena di hari-hari berikutnya kita akan membuka kisah lain yang mungkin lebih dekat dari yang kamu kira.
Dan kalau suatu malam kamu mendengar klakson bus pendek dari jalan yang seharusnya kosong, jangan langsung menoleh. Karena bisa jadi bus itu bukan mencari penumpang baru. Bisa jadi ia sedang memastikan apakah kamu sudah ingat.